ketika hidup menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, apakah semua orang siap membayar harganya? Pak Raji yang sudah lelah hidup dalam kemiskinan, kini dihadapkan pada pilihan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Raji adalah pria berusia 45 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak kenal lelah. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh untuk membuka kios kecilnya di pasar tradisional. Namun, meski telah berusaha keras, usaha dagangnya terus merugi. Dagangan Pak Raji seringkali tidak laku. Para pembeli lebih memilih kios-kios lain yang terlihat lebih menarik atau memiliki barang yang lebih murah. Di rumah, istrinya, Bu Siti, selalu mencoba menyemangatinya. Tapi, di balik senyumnya, Bu Siti juga cemas. Tabungan mereka hampir habis, dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit terpenuhi. Setiap malam, Pak Raji sering merenung di teras rumahnya, memikirkan nasibnya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan usahanya, meminjam uang ke tetangga, memberikan diskon besar, bahkan mengikuti seminar bisnis di kota. Tapi semuanya sia-sia. Kenapa ya? Orang lain bisa sukses, tapi saya enggak, gumamnya. Suatu malam, Bu Siti yang mendengarnya hanya bisa berkata, "Sabar, Pak. Mungkin Allah belum memberi kita rezeki lebih." Namun, kesabaran itu mulai menipis. Utang di warung tetangga menumpuk. Anak-anak mereka harus berhenti les karena tidak ada uang. Bahkan, sepeda motor tua yang biasa digunakan untuk mengangkut dagangan sudah hampir tidak bisa dipakai lagi. Suatu hari, saat di pasar, Pak Raji duduk termenung di depan kiosnya yang sepi. Beberapa tetangga pedagang tampak sibuk melayani pembeli. Sementara kiosnya kosong tanpa satupun pelanggan. Seorang pedagang lain, Pak Darman, menghampirinya. Pak Darman adalah pedagang yang dulunya juga kesulitan seperti Pak Raji. Tetapi kini tokonya selalu ramai pembeli. "Raji, kok daganganmu sepi terus?" tanya Pak Darman dengan nada sinis. Pak Raji hanya tersenyum pahit. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang membuat usaha Pak Darman tiba-tiba sukses besar? Malamnya, Pak Raji berbicara dengan Bu Siti. "Mungkin aku harus coba cara lain," katanya. Bu Siti terkejut. "Maksudmu gimana, Pak?" tanya istrinya, khawatir. Tapi Pak Raji tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menatap jauh ke kegelapan malam. Keesokan harinya, seorang pria asing bernama Pak Darmo datang ke kios. "Pak Raji," ia berbicara pelan tapi penuh makna. "Pak Raji, saya tahu beban hidupmu. Kalau kau mau, saya punya jalan untuk membuatmu kaya." Pak Raji terdiam, matanya penuh kebimbangan. Apakah ini jawaban dari semua masalahnya, atau justru awal dari kehancurannya? Pak Raji semakin terhimpit oleh kebutuhan hidup. Hutang-hutang di warung tetangga semakin menumpuk. Dan kini, anak-anaknya mulai mengeluh karena harus terus makan nasi dan garam setiap hari. Sementara itu, pujuk rayu Pak Darmo terus terngiang di telinganya. "Kalau kau benar-benar mau berubah, Raji, datang saja ke rumahku malam ini," ucap Pak Darmo saat terakhir kali mereka bertemu di pasar. Kalimat itu sederhana, tapi menggema dalam kepala Pak Raji sepanjang hari. Malam itu, Pak Raji duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang kecil dan remang. Ia menggenggam tasbih, mencoba menenangkan hatinya yang berkecamuk. Di satu sisi, ia tahu jalan yang ditawarkan Pak Darmo mungkin bukan jalan yang benar. Tapi, di sisi lain, pikirannya dipenuhi bayangan tentang istrinya yang selalu berkorban dan anak-anaknya yang terus kelaparan. Pak Raji mencoba berbicara dengan Bu Siti. "Bu, kalau ada cara lain untuk membuat hidup kita lebih baik, tapi caranya, ya nggak biasa, apa kamu setuju?" Bu Siti menatap suaminya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Apa maksudmu, Pak? Jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Rezeki itu dari Allah. Kalau memang belum waktunya, kita harus sabar." Namun, kata-kata Bu Siti tidak mampu menghapus pikiran Pak Raji tentang tawaran Pak Darmo. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Malam yang gelap dan dingin menjadi saksi ketika Pak Raji mendatangi rumah Pak Darmo. Rumah itu berada di pinggir desa, terpencil dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Lampu rumahnya redup,
menambah kesan misterius. Pak Darmo menyambutnya dengan senyum penuh arti. "Aku tahu kau pasti datang, Raji. Kau ingin keluar dari kemiskinan ini, bukan?" Pak Darmo lalu memperkenalkan Pak Raji kepada seorang pria tua bernama Ki Jangkung, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Ki Jangkung hanya menatap Pak Raji dengan sorot mata tajam, seolah menembus ke dalam jiwanya. "Apa kau siap menerima kekayaan? Tapi ingat, setiap kekayaan punya harganya," kata Ki Jangkung sambil menyalakan kemenyan di sebuah wadah tembaga. Asapnya melayang ke udara, menciptakan bau yang menusuk hidung. Pak Raji awalnya ragu, tapi ia tidak bisa mundur lagi. Ia menyerahkan sesajen berupa ayam hitam dan uang yang diminta Ki Jangkung. Ritual pun dimulai. Ki Jangkung mengeluarkan sebuah boneka kecil yang terbuat dari lilin. Ia meminta Pak Raji meneteskan darah dari jari telunjuknya ke atas boneka itu sambil mengucapkan mantra. Setelah Ki Jangkung memberikan sebuah cincin kecil yang katanya akan menjadi penghubung dengan makhluk gaib yang akan membantu usahanya. "Mulai besok, daganganmu akan laris, pelanggan akan datang tanpa henti. Tapi kau harus mematuhi satu aturan. Jangan pernah membuka laci tempat. Kau menyimpan uang hasil dagangan di malam hari. Kalau kau melanggar, kau akan menanggung akibatnya," tegas Ki Jangkung. Pak Raji hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami konsekuensi dari perjanjian itu. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Kios Pak Raji mendadak dipenuhi pelanggan. Orang-orang berebut membeli dagangannya, bahkan rela mengantri di depan kiosnya. Dalam waktu beberapa jam, dagangannya ludes terjual. Pak Raji pulang dengan kantong penuh uang. Ia menunjukkan hasilnya kepada Bu Siti, yang terkejut sekaligus bahagia. Tapi di hati kecilnya, Pak Raji tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu, saat Pak Raji sedang menghitung uang, ia mendengar suara aneh dari dalam laci tempat ia menyimpan hasil dagangan. Suara seperti bisikan halus yang semakin lama, semakin jelas. "Aku sudah membantumu. Sekarang giliranmu." Pak Raji terdiam. Matanya menatap laci itu dengan ketakutan. Apa sebenarnya yang telah ia lakukan? Dan apa konsekuensi dari perjanjian yang baru saja ia buat? Pak Raji kini hidup dalam kekayaan yang sebelumnya hanya ia impikan. Setiap hari, kiosnya dipenuhi pembeli, dagangannya selalu habis, dan uang yang ia hasilkan terus menumpuk. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bayangan gelap dari perjanjian yang ia buat mulai menghantui hidupnya. Pak Raji menyadari bahwa kesuksesan ini datang dengan tanda-tanda aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Kadang-kadang, ia mendengar suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk laci tempat uangnya disimpan. Suatu malam, ketika sedang tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sebuah bayangan besar dengan mata merah menyala berdiri di depan rumahnya sambil berkata, "Jangan lupa janjimu, Raji, saatnya membayar." Pak Raji terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Ketakutannya semakin menjadi ketika Bu Siti bercerita bahwa ia sering melihat sosok bayangan hitam melintas di dapur. "Aku pikir itu cuma perasaan, Pak, tapi sekarang aku yakin ada sesuatu di rumah ini," ujar Bu Siti dengan suara gemetar. Pak Raji mulai merasa dihantui oleh perjanjian yang ia buat. Namun, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Selama ia mengikuti aturan Ki Jangkung untuk tidak membuka laci di malam hari. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaran mulai menguasai Pak Raji. Suara-suara dari laci tempat uang disimpan semakin keras, terutama di malam hari. Bisikan-bisikan itu seperti memanggilnya, memaksa untuk membuka laci tersebut. Satu malam, setelah merasa tidak tahan lagi, Pak Raji akhirnya memutuskan untuk melanggar aturan. Ia membuka laci dengan tangan gemetar. Saat laci terbuka, bukannya uang yang ia lihat, melainkan gumpalan darah kental yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Dari dalam laci itu, keluar suara serak yang berkata, "Kau melanggar perjanjian, Raji. Kini, giliranmu untuk membayar." Pak Raji terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia mencoba berlari keluar dari rumah, ia melihat bayangan besar dengan mata merah berdiri di depan pintu. Bayangan itu perlahan mendekat, dan tubuh Pak Raji seperti terkunci di tempat. Setelah kejadian itu, hidup Pak Raji berubah menjadi mimpi buruk. Pelanggan mulai menjauhi kiosnya tanpa alasan yang jelas. Barang dagangannya yang biasanya laris
manis tiba-tiba, tidak lagi menarik perhatian orang. Selain itu, hal-hal ganjil semakin sering terjadi di rumahnya. Bu Siti menemukan ayam peliharaan mereka mati dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka seperti dicakar oleh sesuatu yang besar. Anak-anak mereka juga mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Pak Raji merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ia mencoba mencari Pak Darmo untuk meminta bantuan, tetapi pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk kembali menemui Ki Jangkung. Pak Raji memohon kepada Ki Jangkung untuk menghentikan kutukan itu. Namun, Ki Jangkung hanya tertawa kecil. "Raji, aku sudah memperingatkanmu. Kau yang melanggar perjanjian. Dan sekarang, kau harus menerima akibatnya." Pak Raji bersujud di hadapan Ki Jangkung, menangis dan memohon ampun. Namun, Ki Jangkung berkata bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari uang, nyawanya sendiri. Kalau kau ingin mengakhiri ini, kau harus menyerahkan hidupmu. Hanya dengan begitu, semua yang kau cintai akan selamat, kata Ki Jangkung. Pak Raji kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia tidak siap untuk melakukannya. Malam itu, Pak Raji menulis surat untuk Bu Siti dan anak-anaknya. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan memohon agar mereka melanjutkan hidup tanpa dirinya. Setelah selesai menulis, ia pergi ke kamar dan meminum racun yang sudah ia siapkan. Keesokan paginya, Bu Siti menemukan suaminya tergeletak tak bernyawa di lantai kamar. Ada surat yang menjelaskan semua rahasia tentang pesugihan dan perjanjian yang telah ia buat. Setelah kematian Pak Raji, semua kejadian aneh di rumah itu berhenti. Namun, kisah tragis tentang perjanjian gelap Pak Raji tetap menjadi pelajaran bagi warga desa bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang tidak membawa konsekuensi.